Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami yang terdiri dari 6 orang yaitu Amaila, Azahra, Felicia, Malika, Muhammad Akbar, dan saya Nurul akan menjelaskan mengenai pengertian, arti, tujuan, bentuk, kedudukan, fungsi, peran, dan makna Pancasila bagi Indonesia. Pengertian dan arti dari Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, kasta Brahmana yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sehingga arti Pancasila yaitu 5 dasar. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan. Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Tujuan Pancasila dibuat untuk mengatur pemerintah negara dan juga sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara sebagaimana kedudukannya yang adalah dasar negara. Pancasila tidak hanya digunakan sebagai dasar, namun juga ideologi negara. Pancasila juga sekaligus sebagai filosofis berbangsa maupun bernegara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bentuk Pancasila. Semua ini melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 45 helai bulu di leher, 19 helai bulu di bawah perisai, 8 helai bulu pada ekor, dan 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Selanjutnya, lambang dari setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, bintang emas, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir, Padan Kapas, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sendiri di Indonesia adalah sebagai tatanan kehidupan dan negara. Lalu sebagai ideologi, kedudukan Pancasila dilaksanakan konsisten dalam kehidupan bernegara. Kedudukan Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang kedua ada Dekret 5 Juli 1959, dan yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Proklamasi. Berikutnya ada fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila menjadi acuan dalam mendekati segala rintangan dan masalah yang sedang dihadapi rakyat atau negara. Yang kedua, Pancasila juga sebagai orientasi dasar di mana wawasan masyarakat diperluas dengan memberi makna dan tujuan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai norma yang menjadi pedoman bagi rakyat. Yang keempat, Pancasila sebagai jalan untuk menemukan identitas diri di mana jati diri seseorang diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai kekuatan penyemangat bangsa di mana seseorang akan terdorong untuk menjalankan hidupnya dan mencapai tujuannya. Peran Pancasila. 1. Filsafat dasar negara Indonesia yang memberikan arah dan tujuan. 2. Perekat dan pemersatu bangsa. 3. Pedoman dalam paradigma pembangunan. 4. Penguatan stabilitas politik dan sosial berperan untuk bermusyawarah dan menyelesaikan perbedaan dan konflik. 5. Menghormati hak-hak orang lain dan seimbang menjalani hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu selanjutnya ada makna nilai setiap sila. Sila pertama, 1. Terkandung nilai bahwa pengakuan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila kedua, terkandung pengertian bahwa makhluk yang beradab yaitu manusia memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Sila ketiga, bermakna bahwa Indonesia memiliki banyak aneka ragam tetapi kita harus tetap satu untuk mewujudkan tujuan bersama. Sila keempat, yaitu bermakna memprioritaskan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu sila kelima ada menggambarkan syarat utama negara yang adil adalah mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Kendala dan hambatan. Kendala ini disebabkan oleh adanya pengetahuan dan pemahaman responden maupun di lingkungan masyarakat terhadap nilai Pancasila masih relatif kurang.
Lalu ada hambatan. Hambatan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Lalu selanjutnya ada tantangan pengimplementasian. Yang pertama, efek globalisasi yang memasukkan budaya asing pada bangsa Indonesia dan banyak ditiru. Padahal budaya asing tersebut tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu poin kedua, Indonesia memiliki banyak latar belakang suku dan budaya, sehingga ada tantangan bagi masyarakat untuk bersikap saling menghargai dan mencegah diskriminasi. Lalu poin terakhir yaitu poin ketiga, masih banyak contoh kurangnya pengawasan dan hukuman dari pihak berwajib bagi orang yang berlaku tidak adil. 4. Penggunaan gadget berlebihan sehingga orang Indonesia mudah terpengaruh hal-hal negatif dan kurang beradab. 5. Pembangunan sarana yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial antara pulau-pulau di Indonesia. 6. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah menurunkan rasa nasionalisme dan persatuan masyarakat. Solusi untuk mengimplementasikan dasar-dasar Pancasila menurut pendapat kami, lembaga pendidik memberikan wadah untuk menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dari segi poin per poin. Lalu bisa juga diterapkan mulai dari menumbuhkan sifat nasionalisme. Sifat nasionalisme ini bisa digali pada saat ada momentum penting negara, seperti peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.